Hai, Nadia Lestari di sini. Dan hari ini aku mau ngajakin kalian buat ngopi, ngobrolin apa aja di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih sehat semuanya ya. Aku nggak tahu video ini bakal tayang masih di bulan Ramadan apa sudah masuk Lebaran. Tapi kalau sudah masuk Lebaran, aku mau ngucapin selamat Lebaran, minal aidin wal faizin aja. Mohon maaf lahir batin. Dan semoga hari-hari kalian menyenangkan. By the way, anyway, Busway, pekerjaan apa sih yang paling sering kalian temui sehari-hari? Guru, banker, polisi, PNS, banyak lah ya profesi-profesi yang umum kita temui di dunia ini. Tapi tahu nggak sih, ternyata ada loh profesi-profesi tidak umum, tidak lazim yang ada di dunia ini. Hari ini aku bakal bahas profesi-profesi nyeleneh dan aneh yang ada di dunia ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian terus dapat notifikasi video terbaru dariku. Terus tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah biar aku tahu siapa aja sih yang sudah mengunjungi dan sudah nonton video ini. Yang pertama adalah armpit sniffer. Dari namanya aja kita tahu kalau armpit yang artinya ketiak dan sniffer yang artinya pengendus. Mengendus bau maksudnya ya. Ini tugasnya adalah mengendus ketiak atau mencium ketiak. Ketiaknya siapa yang dicium dan kenapa sampai harus nyium ketiak? Kayak kurang kerjaan aja kan? Ternyata saudara-saudara, perusahaan deodoran di Amerika sana yang biasanya membutuhkan jasa-jasa orang-orang seperti ini, armpit sniffer. Jadi sebelum mereka memproduksi produk baru, deodoran baru secara massal, mereka akan menguji produk baru ini. Apakah sudah layak untuk dilempar ke pasaran atau tidak. Jadi caranya adalah dengan memberikan sampel-sampel produk ini ke beberapa orang untuk dicoba. Kemudian orang-orangnya dikasih sampel produk ini harus beraktivitas di luar ruangan. Jadi harus beraktivitas di tempat panas. Pokoknya yang berkeringat ya. Boleh olahraga, boleh apapun lah pokoknya kegiatan yang berkeringat. Nah setelah mereka berkeringat, si armpit sniffer ini sudah siap untuk mengendus ketiak mereka. Jadi di situ akan ketahuan apakah deodoran tadi ini bekerja dengan baik sampai menutupi bau-bau asem dari orang-orang yang beraktivitas di luar ini. Aku cuma bayanginnya gini, orang-orang yang keringetan tadi ya baris gitu kan. Terus si armpit sniffer ini sudah siap dengan mencium bau keteknya. Orang pertama, maju. Masih wangi? Tadi aktivitasnya apa? Oh, main catur. Pantes, lanjut. Next, orang kedua. Bau acem banget, abis ngapain pak? Waduh, bangun rumah, pantas aja. Dan tahu gak sih yang paling bikin agak-agak itu adalah si armpit sniffer ini mencium ketek paling tidak 60 ketek per hari. Yang kedua adalah profesi crime scene cleaner atau pembersih TKP. Ya, TKP yang dimaksud di sini adalah TKP kejahatan ya, pembunuhan lah, bunuh diri atau kejadian-kejadian kriminal lainnya. Dan kabarnya profesi ini sampai bikin stres orang-orang yang mengerjakannya karena mereka terbayang-bayang ada beban moral juga sampai nggak bisa tidur karena melakukan kerjaan ini. Aku nggak bisa bayangin kalau mereka harus membersihkan darah atau semacamnya. Yang ketiga adalah professional mourner atau apa ya bahasa Indonesianya? Penangis atau penyedih profesional. Susah ngebahasa Indonesianya. Pokoknya profesi ini lazim banget di Cina karena kalau tradisi di Cina itu ketika ada keluarga yang meninggal, itu sanak saudara dan anggota keluarga yang mengantar ke pemakaman itu harus menangis. Kalau nggak nangis itu kayak nggak afdol aja gitu. Jadi kadang itu memang ada keluarga yang menyewa professional mourner ini untuk berpura-pura jadi anggota keluarga. Kemudian tugasnya dia adalah menangis sejadi-jadinya di pemakaman biar bikin suasana tambah haru atau memperlihatkan bahwa mereka ini sangat kehilangan. Dan yang uniknya lagi di sini tuh ada spesifikasinya, Rek. Kayak misalnya kalau cuma nangis aja, nangis yang terseduh-seduh banget, itu berapa? Kalau nangis sambil guling-guling itu lebih mahal lagi. Kalau nangis sambil akrobat gimana? Next, yang keempat adalah professional snuggler atau professional cuddler. Ini udah umum juga di luar sana, jadi ada jasa pemeluk profesional. Biasanya ini diperlukan oleh orang-orang yang mungkin merasa sedih, merasa lonely atau sendiri dalam hidupnya, merasa nggak ada temennya. Mereka membutuhkan jasa-jasa orang seperti ini atau orang yang lagi pengen curhat ya.
maka mereka membutuhkan jasa professional cuddler or snuggler. Layanannya adalah nemenin curhat, sampai pegang tangan juga, tapi bukan pegang tangan gimana. Pegang tangan ini seperti ini, pokoknya intinya adalah menguatkan dan memberikan kenyamanan. Terus juga memeluk, karena orang yang dipeluk itu akan merasa tenang dan nyaman. Jadi professional snuggler atau cuddler ini bertugas untuk memeluk orang-orang yang lagi sedih agar hatinya tenang kembali. Tapi cukup sampai di situ aja. Pol-polan layanannya adalah peluk. Kalau lebih dari itu nggak bakal dilayani. Berikutnya adalah pet food tester, pencicip makanan binatang. Aku nggak bayangin aku makan Whiskas. Jadi pet food tester ini diperlukan oleh produsen makanan binatang tentunya untuk menguji kelayakan makanan untuk binatang ini udah layak nggak sih? Karena menurut mereka binatang itu sama seperti manusia, perlu mendapatkan makanan yang layak, makanan yang baik, makanan yang enak. Maka ada orang-orang tertentu yang disuruh mencicip atau mencoba, ini udah enak nggak, udah layak nggak untuk diproduksi. Next adalah body part model. Body part model ini adalah model bagian tubuh. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, kalian jangan sedih kalau ternyata punya badan yang gak bagus sebagus model. Badan yang gendut lah, perut yang buncit lah, betis yang kayak Tales Bogor lah. Gak usah sedih, karena ternyata di luar sana ini orang-orang seperti ini dibutuhkan loh. Jadi perusahaan ini membutuhkan model yang hanya akan difoto atau dijadikan model itu bagian tubuhnya aja. Misalnya tangan, pergelangan tangan untuk iklan jam tangan mungkin, atau foto kaki untuk kaos kaki. Bisa juga jadi model untuk before afternya. Kita jadi beforenya yang bagian jeleknya, nanti afternya model beneran. Bisa juga kayak gitu kan. Berikutnya adalah professional sleeper. Ini kayaknya pas banget kerjaan buat aku. Professional sleeper kalau dari bahasanya adalah tukang tidur profesional. Jadi tukang tidur profesional ini direkrut oleh perusahaan-perusahaan spring bed untuk melakukan uji kelayakan terhadap spring bed mereka. Jadi sebelum spring bed ini diproduksi, akan ada orang-orang tertentu yang disebut professional sleeper untuk mencoba tidur di situ. Nanti akan diteliti berapa lama dia bisa tidur dengan nyenyak di situ, terus senyaman apa sih kasur itu, seempuk apa, kemudian bisa benar-benar tidur nyenyak nggak di kasur itu. Pokoknya bakal diteliti oleh tim quality controlnya. Kayaknya profesi ini kalau di Indonesia bakal banyak yang lamar deh ya. Berikutnya nggak jauh-jauh dari profesi professional sleeper, ada yang namanya bed tester. Jadi ini adalah penguji kasur. Bedanya apa sih sama professional sleeper tadi? Kalau bed tester ini diperlukan oleh hotel-hotel atau perusahaan yang bergerak di bidang hospitality. Jadi akan ada orang-orang yang disebut dengan bed tester ini untuk menikmati ruangan yang telah disediakan. Tidur di kasurnya, mencoba bantalnya, gulingnya, terus merasakan kenyamanan di ruangan itu. Karena bed tester ini nanti akan ditanyai atau harus memberikan analisa gitu ya, tentang kenyamanan yang ada di ruangan itu. Apakah benar-benar nyaman, apakah kasurnya benar-benar empuk untuk ditiduri. Next ada drying paint watcher. Aku sungguh gak habis pikir dengan yang satu ini, drying paint watcher. Jadi ada orang-orang tertentu yang dibayar hanya untuk melihat atau menyaksikan proses mengeringnya cat di tembok. Aku bayanginnya habis ngecat gitu ya, tukang catnya, terus dia ngeliat gini. Oke, 5 menit belum kering, 20 menit, 30 menit kering. Tapi ini bukan main-main loh guys, karena ternyata profesi ini dibutuhkan oleh perusahaan cat-cat besar ya, untuk menguji kelayakan cat mereka. Apakah cat ini benar-benar layak untuk dipasarkan, dan seberapa lama sih tingkat kekeringannya, terus ketika kering itu warnanya berubah menjadi seperti apa. Dan yang terakhir paling bikin aku nggak tahan buat ketawa. Ini adalah professional fart smeller. Jadi pencium kentut profesional. Aku nggak ngebayangin karena biasanya ada teman kita kentut aja kita langsung marah-marah. Ini orangnya malah ngebauin kentut orang. Jadi praktisi pengobatan alternatif di Cina ini percaya banget kalau kentut seseorang itu bisa mendeteksi penyakit yang ada di tubuhnya. Dipercaya kalau setiap kentut ini punya aroma-aroma tertentu, misalnya aroma daging, aroma manis, pahit, gurih, dan itu katanya bisa mendeteksi penyakit. Contohnya nih, kalau kentutmu bau dedagingan, berarti ada masalah sama kolesterol.
Nah, praktisi pengobatan alternatif seperti ini membutuhkan professional third smeller. Kadang memang orang itu, praktisi itu sendiri yang bisa menguji kentut seseorang, tapi kadang mereka juga nggak bisa. Jadi dibutuhkan orang yang benar-benar ahli atau profesional di bidang membawi kentut ini. Jadi itu, ternyata fungsinya adalah untuk pengobatan, guys. Oke, kayaknya udah cukup untuk ngopi kali ini. Thanks for clicking this video, thanks for watching, and I'll see you next time. Bye!